Halo teman-temanku semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, semoga semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Nah, di sini kita akan reading lagi dan bertemakan tentang dia saat ini. Nah, apa yang dia rasakan, kita akan coba lihat perasaan di dalamnya dia atau apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Oke, baik buat teman-temanku semuanya. Fokus ke kartu ini, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Yang ingin dia katakan ke kamu, apakah itu? Nah, kita akan coba lihat di sini. Kita akan lihat apa yang ingin dia katakan ke kamu. Oke. Kita akan susun kartunya dulu. Nah, oke. Nah, yang pertama, di sini ada finding out the truth crushed me. Yang artinya di sini dia dia menemukan kebenaran ya. Dia sudah menemukan kebenaran dan itu menghancurkan dia. Nah, apa ini kebenaran yang dia ketahui saat ini? Nah, kita melihat di sini ada kondisi kamu dengan dia mungkin yang sudah terpisah, atau mungkin kamu sendiri dengan dia itu lagi on off, atau lagi berkonflik ya. Konflik itu terjadi karena mungkin dia yang menghadirkan orang ketiga. Tetapi ya, saat kamu terpisah dari dia dan dia menjalin hubungan dengan orang lain, ternyata dia menemukan kebenaran dari orang itu. Mungkin dari pasangan dia sendiri ya, bahwasanya ternyata orang yang dekat dengan dia saat ini, dia adalah orang yang mungkin ya, yang toksik juga, yang manipulatif juga, atau mungkin dia pasangannya itu mencari kesenangan atau mencari kesempatan ataupun mencari keuntungan dari dia, begitu ya. Nah, itu yang dipikirkan dia saat ini. Ya, jadi yang dipikirkan dia, yang ada dalam hatinya dia, yang dia ingin ungkapkan, ya ini. Aku sebenarnya hancur saat ini. Aku menemukan kebenaran. Atau kebenaran yang ditemukan dia apa? Ya mungkin dia sejak sudah terpisah dari kamu, dia baru menyadari bahwasanya kamulah yang terbaik. Bahwa kamulah yang mungkin orang yang bisa memahami dia, yang bisa mengerti dia dalam kondisi apapun. Atau bisa saja dia baru menemukan kebenaran bahwasanya dia begitu sangat mencintai kamu. Setelah terpisah dari kamu, saat dia ingin melupakan kamu, disitulah dia masih ataupun makin mencintai kamu. Nah, sehingga di sini dia pengen berucap ini ke kamu gitu loh. Ada yang dalam hatinya dia, ini yang dipikirkan dia. Ya, nah itu yang ada dalam hatinya dia. Kita akan lihat di sini. I wish I could take back my word. Ya. Jadi artinya di sini dia berkata, aku berharap aku bisa menarik kata-kata aku lagi. Nah, mungkin di sini dia yang merasa bersalah ya dari kamu ya, atau memang dia di sini seperti kayak sudah melontarkan kata-kata yang menyakitkan kamu, atau mungkin dia sudah berbuat sesuatu hal yang membuat kamu sedih, kecewa ya. Mungkin itu juga yang menjadikan faktor kamu dengan dia terpisah. Oke? Nah, itu yang aku rasakan di sini, teman-temanku. Jadi dia sebenarnya merasa bersalah saat ini. Dia merasa kayak, ya aku yang salah. Aku sudah menyakiti kamu dengan kata-kata kasar aku, dengan kata-kata jorok aku gitu ya, dengan kata-kata yang membuat mungkin kamu tersinggung. Nah, itu dia menyadari hal itu. Jadi, dan aku melihat di sini ada kartu selanjutnya. I hope that you can forgive me one day. Saya berharap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Ini yang dia inginkan. Arti kata, ada penyesalan dan dia seperti ingin minta maaf ke kamu, dan ini adalah penyesalan dia, kesalahan dia yang mungkin begitu sangat dia sesalkan ya.
Oke. Nah, arti kata karena dia baru mengetahui saat terpisah dari kamu, baru tahu bahwa kamulah yang terbaik. Mungkin selama ini dia pernah ya menjalin hubungan, entah itu dengan siapa ya, entah itu dia berteman, entah itu dia pacaran, entah itu dia menikah ya. Ternyata orang yang dia nikahi ataupun temannya dia ya tidak sebaik kamu. Itu yang dia pikirkan di sini. Oke. Nah, itu yang aku rasakan di sini, bahwasanya dia seperti pengen mendekati kamu dan pengen minta maaf kepada kamu, dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Ya, nah itu yang dia inginkan. Karena ya mungkin juga seperti kayak saat ini bisa saja dia mendapatkan karma atau menjalankan karma, sehingga baru dia tahu, wah aku dulu menyakiti kamu, ternyata saat ini aku disakiti. Jadi apa yang aku tanam itu yang aku tuai, ternyata ya. Ternyata hukum tak bertuai itu ada ya. Ya ada ya. Oke. Nah, itu yang terbaca di sini. Di sini juga ada I will wait for a sign from you ya. Jadi di sini aku akan menunggu gitu loh, menunggu sinyal dari kamu, entah itu menunggu apa, menunggu kata maaf dari kamu ya, menunggu kesempatan dari kamu, atau dia berharap menunggu, entah itu menunggu janda kamu, entah itu menunggu duda kamu ya, bisa saja ini. Arti kata dia pengen melihat nih sinyal-sinyal dari kamu. Dia pengen melihat nih dulu, kamu itu bagaimana nih sekarang gitu loh. Mungkin bisa saja dia saat ini lagi kepoin kamu di sosial media, kepoin kamu mungkin dari teman-teman kamu ya, mungkin dari IG atau dari mana ya. Dia mencoba pengen tahu nih, kamu lagi apa ya sekarang. Aku sih pengen dia untuk menghubungi kamu, tapi rasa takut itu aku kuat gitu loh. Seakan-akan ya karena ini salah aku, seakan-akan nanti kamu entah itu marah, entah itu maki-maki aku, entah itu terjadi penolakan nantinya. Nah itu yang ditakutkan, karena dia mungkin belum siap nih. Karena kenapa dia belum siap ya, mungkin dia belum bisa merubah diri dia gitu loh, masih tahap proses saat ini mungkin ya, begitu ya. Oke. Nah, itu aku baca dari kartu I will wait for a sign from you. Nah, ini. Dan aku lihat di sini I love when I saw you with someone. Nah, ini menggambarkan ya bahwasanya dia itu, saya meninggalkan kamu saat aku melihat kamu dengan seseorang. Ya mungkin ada kesalahpahaman lah ya. Entah kenapa, mungkin ada beberapa dari kamu-kamu yang mengalami kayak seperti ini. Kok tiba-tiba aja dia on off ya? Kok tiba-tiba aja dia pergi ya, begitu aja? Padahal kemarin aja kita baru aja ngobrol bahagia bersama ya. Tapi kok tiba-tiba aja kok dia menghilang begitu. Nah mungkin ada kesalahpahaman. Karena apa? Dia merasa kayak aku meninggalkan kamu itu karena apa? Karena aku melihat kamu itu dengan seseorang. Sementara mungkin dia tidak bertanya kepada kamu kemarin jalan sama siapa, bareng siapa. Nah harusnya kan gitu ya kan. Oke. Nah harusnya begitu ya. Apalagi dalam suatu hubungan percintaan, asmara, apalagi mungkin dalam rumah tangga ya, kalaupun kita sebagai seorang istri, kalaupun mau keluar itu harus pamit sama suami ya. Begitu juga sang suami harus juga pamit sama istri dong. Jangan mentang-mentang laki-laki itu kepala rumah tangga ya seenaknya aja, enggak juga. Arti kata kamu punya istri, kamu punya keluarga, ya hargai mereka. Begitu juga dengan kamu yang mungkin masih pacaran. Nah, ajari, maksudnya itu belajar dari awal gitu loh. Hingga nanti saat kamu sudah menikah ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan baik itu akan terulang terus gitu. Sehingga itu juga yang akan membuat hubungan kamu dengan dia nantinya akan langgeng begitu ya. Jadi seandainya memang kalau ada kesalahpahaman tentang sesuatu hal seperti ini ya, sebaiknya kau pertanyakan, kamu ngobrol baik-baik. Nah, itu yang paling penting. Oke. Nah, inilah tentang isi hatinya dia ya, yang aku lihat di sini. Apalagi di sini? I'm grateful for the spiritual lesson ya. Aku seperti kayak ini ya. Dia berkata, aku meningkatkan sisi spiritual aku belajar gitu loh. Mungkin selama ini dia, mungkin Tuhan memberikan teguran nih pada aku. Mungkin selama ini aku lalai dalam beribadah. Mungkin selama ini aku lalai dalam melakukan kebaikan. Nah mungkin saatnya lah sekarang aku akan membuat semua itu, merubah diri aku menjadi seseorang yang mungkin berkeyakinan yang teguh begitu
ya. Arti kata mungkin kamu mulai menunaikan kewajiban kamu sebagai umat beragama, ya. Mohon maaf, ya mungkin agama kamu apa ya kamu lakukan, ibadah apa yang kamu lakukan, ya. Jadi di sini aku melihat kamu meningkatkan spiritual kamu belajar banyak dari keyakinan kamu, dari masalah agama religi kamu di sini, ya. Sehingga itu juga membuat nantinya ada perubahan dalam diri kamu. Oke, buat teman-temanku. Nah, ini yang mungkin yang ingin dia katakan kepada kamu. Aku sebenarnya ya saat ini sudah berubah sih gitu. Aku sudah mempelajari atau aku sudah introspeksi diri. Ya mungkin aku ya berharap kepada Tuhan. Nah, biar Tuhan yang mungkin nanti akan menentukan jalan aku. Intinya aku mencoba untuk berusaha dan berdoa. Nah, itu gambaran dari dia, ya. Oke, kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot. Nah, apa yang terbaca di sini? Buat teman-temanku, apa yang terbaca di sini? Oke. Ada yang terjatuh. Kita akan coba lihat. Nah, di sini ada the tower. Memang begitu menggambarkan, ya. Memang ada kehancuran yang memang kamu rasakan dengan dia, ya. Ada hubungan yang terjalin dulunya kamu dengan seseorang yang mungkin itu tuh ya waktu itu mungkin begitu sangat bahagia, ya. Begitu sangat bahagia sekali. Oke. Aku melihat di sini kalau kita lihat zodiak, ya, yang terkondisi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Nah, Gemini, Libra, Aquarius itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun orang yang kamu fokuskan, tetapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu, ya. Oke, buat teman-temanku semua, kita akan lihat di sini. Nah, the tower ini adalah menggambarkan, wah ini juga ada death juga, ya. Nah, kalau aku lihat, ya, memang hubungan kamu dengan dia itu selalu punya banyak masalah. Ada aja masalah yang muncul, ya. Sehingga itu juga yang mengakibatkan kehancuran dalam hubungan kamu dengan pasangan. Nah, banyak hal. Nah, di sini dia mencoba ataupun kamu mencoba untuk bercermin, ya, introspeksi diri, ya. Apa sih penyebab kehancuran kita? Apa sih penyebab kematian ini gitu loh. Nah, ada sesuatu yang mungkin sudah kamu akhiri, tetapi ada yang ingin kamu bangun kembali. Itu mungkin dalam diri kamu sendiri, ya. Entah ingin kamu introspeksi diri, entah kamu ingin memperbaiki semuanya, ya. Menata hidup kamu kembali, atau bisa dikatakan dia ingin kembali ke kamu, ya. Ini juga bisa vice versa, ya. Nah, arti kata di sini ada hubungan yang terjadi pada kamu dengan dia yang sudah hancur dan terjadi penyesalan. Kalau kita lihat dari kartu the bottom atau kartu kartu oracle ini, ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Jadi perasaan terdalamnya dia itu seperti itu. Arti kata memang ada kehancuran, tapi di sini ada satu yang ingin dia bangun kembali bersama kamu, ya. Itu hancur gitu loh. Ini rumah itu bakar, tapi kita tetap bersama. Nah, mungkin bisa saja di antara kamu dengan dia walaupun sudah terpisah, masih ada ikatan batin antara kamu dengan dia. Masih ada ikatan yang begitu kuat antara kamu dengan dia, ya. Nah, itu yang aku baca di sini. Oke. Nah, di sini ada Pack of Wands, ya. Ada Pack of Wands. Arti kata dia mencoba untuk berusaha, ya, melakukan segala sesuatunya karena untuk harapan yang ingin dia raih. Jadi sekarang dia mulai fokus, ya. Dia saat ini walaupun dia mungkin belum kayak apa ya, belum bisa memastikan bahwasanya kamu akan bisa menerima dia kembali atau memaafkan dia, tapi dia masih fokus, tetap berjuang, tetap berusaha, ya. Bagaimana caranya untuk memperbaiki semuanya. Oke. Nah, ini yang dia inginkan. Dan arti kata dia pengen semua itu tumbuh kembali. Cinta di antara kita, rasa yang dulu pernah ada, ya. Dia pengen kembali ke kamu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, buat teman-temanku. Dan di sini juga ada Seven of Cups. Ini aku bisa melihat kamu atau dia, ya, seperti banyak pilihan pada diri kamu. Kenapa? Apakah kamu menginginkan dia kembali atau tidak gitu loh? Atau kamu di sini banyak orang yang mendekat ke kamu, tetapi ya mungkin kamu lebih memilih ya udahlah aku sendiri dulu gitu loh. Aku tidak mau dulu untuk terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin akan menyakiti aku. Nanti aku juga akan menderita lagi begitu, ya. Nah, itu yang aku pikirkan di sini.
Kalau memang ada case-nya ya, dia ingin kayak seperti, ya aku kan sudah berubah, aku pengen menjadi yang terbaik buat kamu, aku pengen introspeksi diri, aku menyadari kesalahan aku. Nah mungkin kamu juga bingung mau nerima dia apa enggak gitu loh. Seakan-akan ada trauma yang kamu alami saat dulu ya, mungkin saat bahagianya justru malah dia meninggalkan kamu. Nah itu yang membuat kamu menjadi trauma, seakan-akan nanti terulang kembali. Nah itu di sini ada Four of Swords. Arti kata di sini, kamu lagi fokus dengan pemikiran kamu, walaupun kamu di sini kayak ya udah aku pasrah, tapi dengan pasrahnya kamu masih berpikir bahwasanya ya aku pasti bisa mendapatkan atau menemukan harapannya aku gitu loh. Nah oke, ini yang terbaca di sini. Nah, dengan kejenuhan kamu di sini ataupun dengan kepasrahannya kamu gitu ya, tapi kamu tetap masih berpikir, masih ada perjuangan di sini, masih ada harapan kamu di sini. Sehingga muncullah ada Seven of Wands. Arti kata kamu masih tetap bertahan dan bisa mengendalikan emosi kamu. Kamu bisa mengendalikan semuanya, ya. Seakan-akan kamu pengen merubah kondisi kamu yang dimana bahwasanya ya aku bisa nggak ya menerima dia kembali. Nah kalaupun tidak ya aku lebih fokus ke diri aku sendiri gitu. Aku pengen merubah hidup aku aja, aku pengen menjadi orang sukses, aku pengen menemukan orang yang terbaik gitu ya. Nah itu yang aku pikirkan di sini buat teman-temanku semuanya. Ada Seven of Wands, kamu bertahan, kamu coba mengendalikan diri kamu coba untuk seperti tidak memberikan kesempatan kepada dia ya. Mungkin di sini ada kondisi yang dia begitu sangat menyakitkan hati kamu ataupun membuat kamu menderita, sehingga kamu sulit untuk menerima dia kembali karena ada trauma yang membuat kamu merasa ya tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Oke? Nah, disinilah ada The Hangman, seperti kamu berusaha kembali untuk merubah diri kamu supaya ya mungkin untuk menutup hati atau membuka hati atau move on ya. Kau pengen healing di sini, kau pengen menyembuhkan diri kamu ya, supaya hal-hal yang dulu mungkin tidak bisa terulang lagi. Atau mungkin kamu saat ini mulai fokus kepada suatu harapan dan tujuan kamu. Walaupun kamu di sini dalam kondisi memang tidak punya hubungan dengan siapapun, kamu lebih berjuang untuk diri kamu sendiri dan untuk keluarga. Oke? Nah, kita akan lihat selanjutnya dengan kartu orakel lagi apa yang terjadi selanjutnya tentang kamu dan dia ya. Atau apakah di sini ada pesan buat kamu? Kita akan coba lihat, kita akan ambil 3 kartu ending dari cerita yang sudah kita bacakan tadi ya. Oke. Ya. Di sini ada listan. Nah, mungkin kamu diharapkan ya untuk bisa mendengarkan kata hati kamu mendengarkan intuisi kamu, ataupun kamu kadangkala bisa juga memutuskan dengan logika kamu ya. Apa sih yang aku butuhkan dari dia? Nah, apakah benar-benar dia bisa membuat aku bahagia? Nah, kamu bisa mendengarkan kata hati kamu agar nanti kamu jangan ada penyesalan di kemudian hari ya. Dan aku melihat di sini a new day. Wah, ternyata di sini buat kamu ya, ada hari baru yang akan kamu lalui, yang akan kamu lewati di sini. Jadi arti kata mungkin kamu lebih tidak ingin seseorang di masa lalu muncul lagi, tetapi kamu ingin menatap masa depan kamu. Ya mungkin dengan orang baru ataupun dengan seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, dan kita akan lihat di sini. Ini kartu yang pertama, a new day. Ada fase baru nantinya yang mungkin akan kamu lalui, kehidupan baru yang akan kamu jalankan, dan ternyata di sini kamu akan bahagia. Dance. Bahagia dengan apa ya? Dengan seseorang. Arti kata kamu akan menemukan seseorang yang mungkin bisa membuat kamu bahagia, yang bisa membuat kamu merasa kayak dihargai, dianggap ya, disayang ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Ya, oke. Dan di sini juga ada knowledge yourself. Arti kata kamu sudah bisa menyayangi diri kamu sendiri. Kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu di sini lebih memahami apa yang diri kamu butuhkan di sini. Jadi ya inilah hidup aku bertemu dengan orang yang benar-benar belahan jiwa aku, atau memang ini jodoh aku, ataupun ini soulmate-nya aku. Jadi kedepannya saat kamu memang benar-benar menginginkan kehidupan baru, maka itu akan terjadi. Karena yang terpenting itu mindset kita, pikiran kita. Kalau pikiran kita ingin sesuatu yang bahagia, ya pasti akan bahagia. Karena di situ nanti akan muncul suatu usaha atau perjuangan untuk meraih kebahagiaan itu.
Ya, jadi pikirkanlah, mulai sekarang pikirkanlah yang baik-baik. Jika kamu tidak menginginkan masa lalu, ya tinggalkan. Jika kamu ingin masa depan, ya pikirkan bagaimana caranya untuk menemukan itu. Oke, nah buat teman-temanku, nah inilah yang terbaca dari antara energi kamu dengan dia. Ya mungkin seseorang yang ingin mengungkapkan isi hatinya kepada kamu atau rasanya kepada kamu. Nah, oke. Buat teman-temanku, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.